Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa teman-teman, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Dan sebelum kita lanjut, disclaimer on dulu teman-teman, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silahkan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu balik ke resiko masing-masing. Oke, yang pertama IHSG ya. IHSG hari ini terlihat cukup kuat ya, dia rebound naik 1% lebih, ditutup di level 6914. Kemudian dari sisi foreign, hari ini foreign kembali akum di saham big caps, yaitu BBRI yang hari ini menjadi top akum ya teman-teman ya. Kemudian BBNI juga diakum lagi oleh foreign. Nah, uh, sebenarnya untuk IHSG saat ini view saya masih belum berubah ya, maybe untuk sebulan 2 bulan ke depan IHSG akan cenderung untuk sideways maybe ya, karena dari sisi sentimen global IHSG untuk saat ini masih minim sentimen positif dari sisi global. Kemudian dari sisi lokal sebenarnya sih nggak ada masalah ya, neraca kita bagus, kemudian GDP kita growth-nya bagus, inflasi kita juga nggak kayak Amerika ya, inflasinya terlalu gede. Jadi so far dari sisi Indonesia-nya sendiri sebenarnya baik-baik saja, cuma belum ada sentimen bagus dari global teman-teman ya. So, nah untuk IHSG apakah di sini maybe akan jadi penan dan lanjut break atau turun dulu? Untuk saat ini ya, kondisi market masih, kalau view saya pribadi itu masih so-so ya, masih so-so, masih apa namanya, view-nya masih belum jelas mau kemana untuk jangka pendeknya ya. But untuk long term setahun 2 tahun ke depan, 6 bulan sampai setahun lah, view saya untuk IHSG masih akan bullish, minimal dia bisa nutup gap di 7.200. Nah, cuma untuk view pendeknya saya masih so-so, masih belum berani bilang kalau IHSG masih akan naik. Oke, itu untuk IHSG ya. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham Pegas, which is Pegas itu watchlist kita beberapa waktu yang lalu ya. Nah, jika teman-teman ingat ya, pertama kali kita rekom beli Pegas itu di sini ya. Kemudian terakhir kali saya sarankan beli itu di sini. Dan dapat ya, dapat. Nah, waktu itu kan saya sarankan untuk pakai strategi setengah-setengah teman-teman ya. Kalau teman-teman beli di sini setengah, kemudian averaging up setengah, atau belinya lagi di bawah, ternyata dia nggak turun, berarti teman-teman kalau yang ikut strategi, teman-teman tadi averaging up di atas teman-teman ya. Nah, untuk saat ini Pegas itu menarik ya, Pegas itu menarik, dia valid, ini ada double bottom gede, breakout dengan volume gede, kemudian view panjangnya juga di sini ada cup and handle yang gede teman-teman. Jadi untuk saat ini Pegas salah satu saham blue chip yang bisa dibilang cukup menarik ya, cukup menarik. Jadi buat teman-teman yang udah entry sebelumnya, hold aja saham ini, pakai trailing stop jangan lupa. Nah, buat teman-teman yang baru entry, tunggu dia koreksi mendekati 1600 ya, di range 1650 sampai 1600 itu teman-teman bisa manfaatkan sebagai area beli. Nah, stop lossnya di mana? Stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 1600 dengan target terdekat maybe Pegas bisa ke 1880 sampai 1900, dan kalau seandainya itu lewat juga maka Pegas potensinya lumayan jauh, maybe bisa ke 2500 or ya 2000 dulu lah, 2200. Itu view untuk Pegas ya. Jadi Pegas menurut saya untuk saat ini salah satu saham blue chip yang
masih cukup oke, masih cukup layak buat diperhatikan. Kalau mau entry lah deket-deket 1650 sampai 1600 ya. Kalau mau entry di harga sekarang boleh nggak? Terserah ya, terserah teman-teman. Tapi kalau mau entry di harga sekarang, saran saya ya, spare areal pembelian sampai 1600. Jangan belinya langsung sekali, belum di harga sekarang ya. Karena ada potensi dia retrace dulu nih. Kalau dia retrace dengan volume kecil, maka di situ teman-teman bisa entry ya. Buat teman-teman yang udah beli, hold aja ya. Hold aja, tinggal set trailing stop di mana sesuaikan dengan average masing-masing ya. Oke, itu untuk bekas so far masih oke dan masih ada ruang untuk melanjutkan kenaikan. Kemudian saham berikutnya ya, ini saham Temas. Temas ini juga masih jalan sesuai dengan plan kita ya. Nah, kalau teman-teman ingat, pertama kali kita rekom beli Temas itu di sini pas dia break, kemudian pas dia retest. Di sini juga sering kali kita bahas. Nah, saat ini Temas udah capai target pertama di 2730 sekaligus Temas udah break level tertingginya ya. Nah, untuk saat ini gimana? Boleh nggak entry? Itu pertanyaan klasik teman-teman ya. Nah, untuk saat ini ya, untuk saat ini kalau seandainya Temas itu retrace dulu ya, retrace dulu menguji level supportnya di 2500 itu teman-teman bisa entry di situ ya. Range 2560 sampai 2500 itu sekarang menjadi areal entry. Nah, stop lossnya di mana teman-teman bisa pasang beberapa tick di bawah 2500. Kemudian pasti nanya targetnya di mana? Targetnya kemana? Ya, hopefully dia bisa ngejar SMTR ya di 3200. Kalau kita tarik Fibonacci, target terdekat memang di sekitaran 3200-an untuk saat ini buat Temas ini ya. Maybe bisa ke situ untuk target terdekat dari Temas. Jadi seandainya dia koreksi sampai 2500 itu masih oke. Syaratnya koreksi dengan volume kecil. Kalau koreksinya dengan volume gede, maka hati-hati. Itu aja teman-teman ya. But so far saham ini menarik, ada potensi untuk nyusul SMDR di 3200-an. Oke, itu untuk Temas. Kemudian yang hari ini pergerakannya cukup oke itu sawit-sawitan, tapi sawit-sawitan yang kecil ya. Itu yang pertama CSRA, Cisadane Sawit ya. Ini hari ini pergerakan cukup oke ya. Dia break pattern double bottom ya. Ini bottom satunya teman-teman. Kemudian ini bottom duanya. Dan kalau kita perhatikan dari sisi tren, saham ini juga masih bergerak uptrend teman-teman. Jadi so far menurut saya CSRA ini menarik ya. CSRA ini menarik. Kalau teman-teman mau entry di harga sekarang boleh nggak? Boleh ya. Kalau menurut saya boleh spare cash lebih sampai 790 ya. Untuk area stop loss teman-teman bisa pasang beberapa tick di bawah 790 ya. Kalau seandainya dia jebol 790, teman-teman bisa consider untuk out dulu di CSRA ya, dengan target kenaikan dari patternnya ini bisa ke sini, yaitu di sekitaran harga 935 sampai 950. Itu untuk target dari pattern double bottomnya. Jadi so far menurut saya CSRA ini menarik ya, menarik buat teman-teman perhatikan. Selain itu CSRA juga akan membagikan dividen di tanggal 30, kalau nggak salah ini 30 ya. Masih cukup lama ya, jadi ada peluang dia ditarik dulu ke atas. Oke, itu untuk CSRA ya, yang menurut saya juga masih cukup menarik, masih cukup layak buat teman-teman entry. Kemudian stop lossnya under 790. Kemudian ada PALM. Nah, PALM ini bukan sawit lagi teman-teman ya, bukan sawit lagi, dia udah beralih profesi, beralih profesi. Nah, sebelumnya udah saya jelaskan ya, kalau PALM ini dia udah
bukan di sawit lagi, dia udah menjadi perusahaan investasi teman-teman ya. Nah, sebelumnya kita juga udah sempat cuan lumayan gede di Palm ini. Nah, saat ini menurut saya Palm ini kembali menarik ya, kembali menarik kalau teman-teman perhatikan ya. Dia turun dari level tertingginya 1230 itu dengan volume yang relatif kecil teman-teman ya. Kemudian kalau kita tarik garis-garis, dia turunnya looks like membentuk pattern yang namanya falling wedge. Kalau kita perhatikan dia turunnya membentuk pattern yang namanya falling wedge. Kemudian pas dia break falling wedge-nya di sini, itu volumenya meningkat. 2 hari terakhir dia konsolidasi dengan volume yang kecil. Oke, nah untuk kita tahu area beli, kita pakai time frame kecil. Kalau kita ke time frame kecil, ke time frame 1 jam, ini menurut saya ada peluang membentuk pattern yang namanya inverted head and shoulders. Dimana ini shoulder kirinya udah jadi, kemudian ini ada headnya, saat ini dia berpeluang membentuk shoulder kanan. Nah, support saat ini sedang berada di area support ya untuk Palm ini. Untuk support terdekat ada di 850 ya. Kemudian support berikutnya ada di 800 sampai 780. Jadi strateginya gimana nih untuk saat ini? Untuk saat ini buat teman-teman yang tertarik ya buat swing trade di saham Palm ini, teman-teman bisa spare area entry menjadi 2. Yang pertama di harga sekarang ya, di sekitaran 850 sampai 865. Kemudian setengahnya lagi teman-teman bisa nunggu dulu. Apakah dia akan break atau dia akan ke bawah? Kalau dia turun dulu ke bawah, teman-teman bisa averaging down di sekitaran harga 800 sampai 780 dengan stop loss teman-teman bisa pasang beberapa tick di bawah 780 ya. Kemudian kalau seandainya dia break ini resistnya di sekitaran 920, teman-teman bisa averaging up di situ. Ya. Jadi metode setengah-setengah teman-teman bisa pakai di sini karena posisi saat ini dia sedang berada di tengah-tengah support dan resistennya. Jadi itu untuk Palm ya. So far ini oke, so far ini menarik. Selain itu kan Palm ini juga masih dia masih ekspansi ya, ekspansi dalam artian dia masih terus berinvestasi di beberapa segmen perusahaan di Indonesia. Oke, itu untuk Palm. Kemudian berikutnya di sektor batubara yang menarik. Yang pertama Indi. Nah, Indi ini kalau nggak salah 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu pernah saya bahas ya Indi. Dan so far masih sesuai dengan analisa ya. Nah, Indi pernah kita rekomen beli di sini, kemudian dia rebound. Nah, terakhir kali saya bahas Indi, saya sarankan beli di sini. Kalau salah di channel ini ya, di tanggal 20 Mei kita bahas Indi, kita sarankan beli di sekitaran harga 2.700 sampai 2.750. Nah, saat ini sebenarnya ini sedang berada di area support. Dan kalau kita lihat volume penurunan itu bisa dibilang tipis ya, mengecil. Jadi Indi menurut saya buat teman-teman yang tertarik, harga sekarang itu cukup oke ya buat dibeli sampai 2.700. Nah, untuk stop lossnya di mana? Stop lossnya sesuaikan dengan sizing teman-teman atau istilahnya dengan lot yang teman-teman beli di sini. Kalau teman-teman belinya gede di sini, teman-teman bisa pasang di bawah 2.700 sebagai area stop loss. Nah, kalau teman-teman belinya sedikit di sini, teman-teman bisa adjust area stop loss sampai 2470 ya. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini belinya sedikit, teman-teman bisa consider untuk averaging up ketika dia break 2.900. Nah, kalau dia lewat 2.900 ada potensi Indi ini ke sekitaran 3.500 sampai 3.600 ya. So far Indi masih oke, masih layak ya buat teman-teman perhatikan, buat teman
untuk teman-teman yang belum punya saham batubara. Kemudian ada PTBA. Nah, PTBA hari ini ya pengumuman kalau PTBA akan bagi dividen dengan DPR 100% ya, kalau nggak salah. Nah, which is itu sekitaran, kalau di harga sekarang, yield-nya itu sekitaran 15-16%an teman-teman ya. Nah, dan itu menurut saya cukup gede ya, dividen yang cukup gede. Dan hari ini dia naik cukup lumayan, 7% lebih disertai dengan volume yang spike up. Oke, untuk PTBA sendiri sebelumnya udah pernah saya bahas dan udah sering juga saya bahas. Pertama kali kita sarankan beli itu di sini ya, waktu harganya masih di 2.700. Kalau teman-teman ada yang masih hold dari sini ya, posisi saat ini udah hampir beggar. Nah, kalau beli di harga sekarang boleh nggak? Menurut saya sih saham ini masih ada ruang untuk naik ya. Maybe ini resisten terdekat itu ada di 4.500, kemudian ada di 5.000. Nah, jadi kalau teman-teman mau beli ya terserah ya, silakan sesuaikan dengan money management masing-masing. Kalau menurut saya pribadi PTBA ini masih ada ruang kenaikan. Cuma sekarang itu sedikit risky kalau teman-teman maksa beli ya. Nah, jadi strateginya kalau teman-teman misalnya mau coba-coba ya, nitip sendal aja dulu ya, nitip sendal dulu. Kalau seandainya dia masih lanjut naik, averaging up sedikit dengan trailing stop yang ketat. Kemudian kalau seandainya lanjut naik lagi, averaging up lagi sedikit ya. Nah, kalau seandainya turun, support terdekat ada di 4.100. Ini untuk support terdekat dari PTBA ya. Dari under itu teman-teman bisa consider untuk out atau di sini di 3.800 ya. Jadi apa namanya, kalau mau entry ya, saran saya kalau mau entry dari harga sekarang ya seperti tadi, tipis dulu ya. Kalau seandainya naik lagi, averaging up lagi tipis. Kemudian kalau seandainya naik lagi, averaging up lagi tipis. Kalau seandainya turun ya jebol support ya out dulu teman-teman ya. Menurut saya sih sebelum exit dividen ya, saham ini belum akan turun terlalu dalam ya. Jadi peluang kalau seandainya besok dia turun sampai 4.100 itu peluang untuk entry kalau seandainya turun ya. Kalau seandainya turun ke situ, apalagi sebelum cumdet dividen, itu peluang untuk entry. Nah, kalau seandainya besok udah lanjut, tiba-tiba pagi-pagi lanjut kenceng ya udah jangan dikejar ya, jangan dikejar. Kalau mau dividen aja sih boleh ya. Oke, itu ya untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nge-support dari lama. Dan mohon maaf ya jika banyak analisa kita yang salah atau nggak sesuai dengan ekspektasi ya. Itu mohon maaf teman-teman ya, karena saya sendiri juga masih dalam tahap belajar. Dan menurut saya pribadi juga nggak ada orang yang analisanya tepat 100%, apalagi just pakai technical. Oke, satu lagi ya, ada yang nanya DOID, kenapa DOID turun? DOID itu 2 hari yang lalu ya, kalau nggak salah kemarin atau 2 hari yang lalu dia mengeluarkan laporan keuangannya, dan laporan keuangan itu tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Laporan keuangan tidak sesuai dengan ekspektasi, itulah mengapa DOID 2 hari ARB teman-teman ya. Kalau salah sih kemarin ya, kalau salah kemarin di laporan keuangannya keluar dan tidak sesuai dengan ekspektasi, itulah mengapa dia ARB. Udah 2 kali, maybe yang ketiga dia rebound, maybe ya, hopefully. Oke, sekian sekali lagi, terima kasih, selamat malam.